Sedifa Ramadhani dengan NIM H2410386. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak. Selamat menonton. Apa itu teori Piaget? Kalian pernah mendengar teori Piaget gak? Jadi, di dalam bahasa anak-anak, kemampuan kognitif anak masih membatasi mereka untuk bisa memahami konsep-konsep tertentu yang mudah dipahami oleh orang-orang dewasa, sehingga mereka tetap bisa melakukan kesalahan yang sama secara berulang dan kadangkala membuat orang tua merasa frustasi. Hal itu bukan berarti si kecil adalah anak yang nakal dan tidak pandai ya. Mereka hanya memerlukan waktu untuk bisa mengembangkan kemampuan kognitif mereka seiring dengan bertambahnya usia. Ada sebuah teori yang menjelaskan mengenai perkembangan kognitif di masa anak-anak, yakni teori Piaget yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Lalu, siapakah Jean Piaget? Jean Piaget adalah seorang psikolog asal Swiss yang sangat berperan dalam memahami perkembangan berpikir anak. Ia lahir pada tahun 1896 dan awalnya belajar biologi dan filsafat. Meskipun terkenal sebagai psikolog, Piaget juga menulis penelitian tentang burung pipit dan mulosa. Piaget menyadari bahwa anak-anak pada usia tertentu yang memberikan jawaban yang salah secara seragam. Dari pengamatan dan wawancara lebih lanjut dengan anak-anak, ia mengembangkan teori tentang bagaimana cara berpikir anak berkembang. Salah satu hal penting dari teorinya adalah bahwa anak-anak tidak lahir dengan cara berpikir yang sama seperti orang dewasa. Cara berpikir anak memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, berkembang seiringnya waktu, yang kedua, berkembang sesuai dengan pengaruhnya lingkungan, yang ketiga, terus diperbarui dengan informasi baru. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mengacu pada proses perubahan yang terjadi dalam kemampuan berpikir anak sejak lahir hingga usia tertentu, yang mencakup kemampuan untuk memahami informasi, memecahkan masalah, serta beradaptasi dengan lingkungan. Pada masa usia dini, yaitu 0-6 tahun, perkembangan kognitif anak berada pada tahap kritis atau yang disebut sebagai keemasan. Pada tahap ini, otak anak berkembang sangat pesat dan kemampuan berpikir logis, kritis, serta kreatif mulai terbentuk. Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan, mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak usia 2-7 tahun berada pada tahap pra-operasional. Di tahap ini, anak mulai menggunakan simbol untuk berpikir, tetapi masih menghadapi keterbatasan seperti egosentrisme, ketidakmampuan memahami perspektif orang lain, serta kesulitan memperoleh konsep-konsep logis tertentu. Perkembangan kognitif yang optimal pada usia dini sangat bergantung pada faktor lingkungan dan stimulasi yang diberikan. Rangsangan yang tepat melalui permainan edukatif, interaksi sosial, dan metode pembelajaran kreatif dapat membantu anak mencapai potensi maksimalnya dalam belajar dan berpikir. Dan di sini tahapan perkembangan kognitif berdasarkan teori Piaget. Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung dalam beberapa tahap seiring dengan pertumbuhan mereka. Anak tidak hanya sekadar memperoleh pengetahuan, tetapi juga membangun cara berpikir dan memahami dunia di sekitar mereka. Berikut adalah tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, ada tahap sensorimotorik. Usianya dari 0-2 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar memahami dunia melalui indera dan gerakan. Mereka berinteraksi dengan refleks dasar seperti menghisap dan mengayunkan tangan. Seiring dengan berjalannya waktu, bayi mulai memahami sebab dan akibat, mengenali bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat, yang disebut fermentasi objek. Mobilitasi seperti merangkak dan berjalan juga membantu perkembangan kognitif mereka. Lalu yang kedua, tahap praoperasional. Usianya dari 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai berpikir secara simbolis. Mereka bisa menggunakan bahasa dengan lebih dewasa, mengembangkan memori dan imajinasi, serta memahami perbedaan antara masa lalu dan masa depan. Namun, pemikiran mereka masih didasarkan pada intuisi dan belum sepenuhnya logis. Mereka belum dapat memahami konsep yang lebih kompleks seperti waktu, sebab dan akibat, dan perbandingan. Beberapa perilaku utama yang muncul pada tahap ini diantara lain, yang pertama ada imitasi. Anak-anak meniru tindakan orang lain seperti orang tua dan teman sebaya. Yang kedua, permainan simbolik. Mereka memberi karakteristik pada objek seperti menganggap tongkat sebagai pedang. Yang ketiga, menggambar. Anak-anak mulai menggambar dan mulai dengan coretan hingga gambar objek yang lebih akurat. Yang keempat, pencitraan mental. Anak mulai bisa membayangkan objek dan sering bertanya tentang nama-nama objek.
Yang kelima, menjelaskan peristiwa verbal. Anak-anak dapat menceritakan peristiwa masa lalu dengan kata-kata. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret. Usianya dari 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai berpikir secara logis dan konkret. Mereka memahami bahwa tidak semua peristiwa berkaitan dengan diri mereka dan mulai menyadari sudut pandang orang lain. Namun, mereka masih kesulitan dalam memahami konsep abstrak atau berpikir secara hipotetis. Yang keempat, tahap operasional formal. Usianya dari 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak mulai berpikir secara abstrak dan sistematis. Mereka dapat memahami konsep seperti sains dan aljabar, mempertimbangkan kemungkinan, serta merumuskan teori. Kemampuan berpikir mereka sudah mencakup penalaran, hipotesis, sampai deduktif, yaitu membayangkan bagaimana solusi dan memilih yang paling logis untuk memecahkan masalah. Lalu ada juga fungsi kognitif. Yang pertama, merasakan dan mengenali. Perkembangan kognitif memungkinkan seorang mengidentifikasi objek di sekitarnya, seperti membedakan rasa, warna, dan ukuran. Selain itu, seorang juga dapat mengenali dan memahami perasaan orang lain melalui pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, kemampuan mengolah bahasa. Setelah mengenali sesuatu, seorang akan lebih mudah mengolah bahasa melalui konteks dan lawan bicara. Kemampuan ini membantu berkomunikasi dengan baik serta menghindari ucapan yang tidak pantas, sehingga dapat lebih menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Perkembangan kognitif juga berperan dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan suatu ide atau gagasan. Misalnya, seorang guru menyusun materi pembelajaran sebelum menyampaikan kepada siswa. Yang keempat, memori dan daya ingat. Kemampuan kognitif membantu menyimpan informasi di dalam otak agar bisa digunakan saat dibutuhkan. Daya ingat baik mendukung proses belajar sehingga ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal. Dan yang terakhir ada perhatian. Saat seorang memiliki daya ingat yang baik, mereka juga lebih fokus terhadap bidang ilmu tertentu. Misalnya, seseorang yang menempuh pendidikan tinggi seperti S1, S2, S3 cenderung memiliki perhatian lebih terhadap bidang ilmu yang mereka pelajari dan minati. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada genetik. Faktor keturunan mempengaruhi potensi kecerdasan anak. Yang kedua, lingkungan keluarga. Interaksi dan dukungan orang tua itu sangat penting. Ketiga, pendidikan. Pembelajaran formal dan informal membantu perkembangan kognitif. Yang keempat, pengalaman. Aktivitas sehari-hari dan interaksi dengan lingkungan memperkaya pengetahuan. Yang kelima, gizi dan kesehatan. Nutrisi yang baik mendukung perkembangan otak. Yang keenam, stimulasi mental. Aktivitas yang menantang otak mempercepat perkembangan kognitif. Yang ketujuh, kondisi sosial dan emosional. Rasa aman dan dihargai mendukung kemampuan belajar. Yang terakhir, keterampilan bahasa. Kemampuan berbahasa yang baik meningkatkan kemampuan berpikir. Kesimpulannya adalah bahwa perkembangan kognitif anak terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, lingkungan, pendidikan, dan stimulasi mental. Jan Piaget membagi perkembangan ini ke dalam 4 tahap, yaitu sensorimotorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Setiap tahap memiliki ciri khas yang menentukan bagaimana anak memahami dunia di sekitarnya dengan stimulasi yang tepat melalui interaksi sosial dan pembelajaran yang sesuai. Perkembangan kognitif anak dapat dioptimalkan sehingga mereka mampu berpikir lebih logis, kreatif, dan adaptif. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.